become infamous in Vernon. And now, 35 years... Bertepatan pada malam Halloween tahun 2023 di kota kecil North Vernon. Di masa lalu yang kelam sekitar 35 tahun yang lalu, kota ini pernah terjadi peristiwa mengerikan yang selalu diingat oleh warga setiap merayakan Halloween. Jadi, pada tanggal 27 Oktober 1987, 3 gadis remaja yang sama-sama berusia 16 tahun dan sama-sama ditikam sebanyak 16 kali. Yang pertama bernama Tiffany, ditemukan berakhir di garasi rumahnya pada malam pesta ulang tahunnya yang ke-16 tahun. 2 hari kemudian, gadis bernama Marissa Song ditemukan tewas di sebuah pondok di hutan. Lalu pada malam Halloween, Heather Hernandez ditemukan tewas tepat di parkir taman hiburan. Kabar buruknya, si pelaku belum tertangkap sampai sekarang. Dan menurut saksi mata, si pelaku memakai pakaian serba hitam dan bertopeng. Hal itu menjadi terkenal sekarang di Vernon, di mana setiap Halloween orang-orang masih memakai pakaian sebagai pembunuh. Pembunuh tersebut dijuluki Sweet 16 Killer karena korbannya tuh cewek-cewek baru aja ulang tahun Sweet 16. Balik ke masa sekarang, di mana seorang pria bernama Chris, seorang wartawan kriminal, yang sedang mengadakan tur ke lokasi terbunuhnya Tiffany, Marissa, dan Heather. Bertepatan malam Halloween dengan memakai pakaian Sweet 16 Killer, mereka dipandu untuk mengenang kejadian tragis tersebut. Beralih ke gadis berusia 16 tahun bernama Jamie. Hidup di era penuh gadget dan Gen Z vibes, dia tuh cewek biasa dan agak sarkastik. Dan punya hubungan yang rada nyenyeh sama ibunya yang bernama Pam. Mengetahui Jamie akan pergi ke konser bersama sahabatnya, Pam malah menunjukkan kekhawatiran dan memintanya untuk merayakan Halloween di rumah saja. Ia namanya anak muda, gak suka dilarang-larang apalagi diatur-atur. Jamie berusaha meyakinkan ibunya jika dia akan menjaga diri dan pulang tepat waktu. Kekhawatiran Pam tentang malam Halloween membuatnya tak ingin tragedi 35 tahun yang lalu dialami oleh Jamie mengingat ia berusia 16 tahun sekarang. Jamie mengatakan jika mereka bisa melacak lokasinya dan memegang benda pendukung jika hal buruk terjadi pada Jamie. Pam akhirnya menyuruh Black, yaitu ayahnya Jamie, untuk menemani sang putri selama nonton konser. Oh iya, terungkap Pam dan Black adalah teman baik dari 3 gadis yang dihabisi pada tahun 1987. Bersama dengan itu, Pam menerima pesan dari Chris, tapi ia mengatakan kepada Black kalau pesan tersebut hanya dari grup obrolan ibu-ibu. Black akhirnya mengantarkan Jamie untuk menjemput sahabatnya yang bernama Amelia. Ternyata, Black juga berteman baik dengan ibu Amelia yang bernama Lauren sejak di bangku sekolah. Di lain sisi, Pam yang berada di rumah sibuk membagikan permen Halloween kepada anak-anak. Hingga hal buruk pun terjadi. Malam itu pintu rumahnya diketuk seorang berkostum Sweet 16 Killer. Meski trauma melihat topeng tersebut, Pam berusaha untuk ramah menawarinya permen. Tak disangka, pria itu malah mengeluarkan sebuah pisau yang spontan. Pam menutup pintu dan berusaha menghubungi polisi. Tapi pria tersebut menerobos masuk. Pria misterius ini tampaknya kewalahan melawan Pam. Ia bahkan langsung pergi mendengar Pam telah menghubungi polisi dan akan segera datang. Secara mengejutkan, pria tersebut menerobos pintu belakang dan menikam Pam berkali-kali. Setelah kejadian itu, Chris melakukan siaran langsung di depan rumah Pam dengan mengatakan bahwa Pam dihabisi oleh Sweet 16 Killer yang menikamnya sebanyak 16 kali. Di dalam rumah, Jamie tampak sangat terpukul atas kejadian tragis ibunya tersebut. Keesokan hari di sekolah, seorang sheriff didampingi oleh kepala sekolah Dove menemui Jamie. Sheriff itu bernama Kara. Ia menanyakan keberadaan ayahnya saat tragedi itu terjadi. Ia menduga Black lah pelakunya lantaran diketahui bahwa Pam dan Chris sering kirim pesan dan kemungkinan besar Black adalah tipe orang yang pencemburu. Jamie yang sangat mengenal baik ayahnya itu tak terima dan marah. Jamie tahu kalau Kara sangat benci dengan ayahnya sejak dulu, yang telah gagal ditangani oleh ayahnya Kara 35 tahun silam yang merupakan polisi juga.
Sepulang sekolah, Jamie singgah ke taman hiburan terbengkalai sejak tragedi terakhir menimpa Heather 35 tahun yang lalu. Di sana sedang diadakan pameran karya ilmiah tingkat SMA, di mana Amelia sedang sibuk menyelesaikan mesin penjelajah waktu yang dia buat di dalam foto booth. Amelia bercerita dulu ibunya hampir berhasil membuat mesin jelajah waktu, tapi menyerah untuk menyelesaikannya. Berdasarkan catatan milik ibunya tersebutlah, Amelia bertekad untuk membuat mesin penjelajah waktu guna menyetel ke tanggal 27 Oktober 1987, di mana pembunuhan pertama terjadi. Jika berhasil, Jamie bisa menyelamatkan ibunya dan menangkap Swiss System Killer. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Jamie merasa seseorang tengah mengintainya dari kejauhan. Masih menjadi misteri mengapa pelaku tersebut kembali terjadi setelah 35 tahun, serta mengapa ibunya sekarang menjadi target. Black yang masuk ke kamar Jamie menawarkan makan malam, tapi Jamie tidak nafsu makan. Ia masih kepikiran kenapa ibunya selalu mengirim pesan ke Chris. Ayahnya bilang kalau Chris berusaha membantu Pam untuk menyusut siapa pelaku Swiss System Killer. Ketika begitu banyak polisi yang tak berhasil menangkapnya. Keesokan harinya, Jamie bertemu dengan Chris di sebuah kafe. Tanpa basa-basi, Jamie langsung bertanya apakah Chris berselingkuh dengan ibunya. Chris membantah dugaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Pam hanya membantunya untuk menemukan Swiss System Killer. Chris kemudian menunjukkan pesan ancaman yang diterima oleh Pam yang dia dapati di loker pada tahun 1987. Pesan yang menyatakan bahwa Pam akan menjadi korban selanjutnya. Makanya membuat Pam panik dan mendorong mereka menemukan si pelaku. Sayangnya pesan tersebut sudah menjadi kenyataan sebelum mereka berhasil menemukannya. Buru-burulah Jamie menemui Amelia di taman hiburan. Namun yang terjadi... Keep getting away with it. Jamie yang ketakutan bersembunyi di foto booth, namun tak sengaja ia menyalakan mesin waktu yang langsung dinotis oleh Swiss System Killer keberadaannya. Jamie berusaha melawan hingga akhirnya pisau tertancap ke kontrol panel mesin waktu. Gak butuh waktu lama, Jamie mendengar suara keramaian dari luar. Begitu tirai dibuka, terlihat taman hiburan yang dipenuhi pengunjung dengan pakaian jadul. Jamie yang kebingungan menyadari dirinya telah berada di masa lalu, tanpa mengetahui tahun berapa sekarang. Jamie kemudian memasang tanda rusak di foto booth tersebut, agar tak ada seorang pun yang menggunakannya. Isenglah Jamie bertanya pada seorang wanita, ia sedang berada di tahun berapa sekarang. Mengetahui ia ada di tahun 1987, Jamie menanyakan tentang keberadaan Pam. Syukurnya, wanita ini mengenali Pam dan bersedia mengantarkan Jamie ke sekolah. Begitu sampai, Jamie segera menemui front office dan memperkenalkan diri sebagai siswa pertukaran dari Kanada. Tanpa verifikasi apapun, pegawai ini langsung menyuruh Jamie mengikuti kelas olahraga. Jamie dibuat speechless mengetahui Tiffany, Marissa, dan Heather masih hidup. Itu berarti Jamie punya kesempatan emas untuk nge-prevent alias mencegah semua terjadi. New kid! Get on the court! Di tengah olahraga, Jamie sekilas melihat sosok wanita. Ia tak lain adalah Pam, ibunya sendiri. Terlihat ibu Jamie ini agak nyebelin, populer dan suka ngebully. Jamie menemui Pam dan gengnya. Ia pura-pura memperkenalkan diri, tapi Pam malah tidak peduli dan tidak tertarik dengan kehadiran Jamie. Sedangkan Tiffany malah fokus untuk ulang tahunnya yang diadakan malam ini. Jamie yang mendengar itu berusaha mengingatkan Tiffany agar membatalkan perayaan ulang tahun karena itu hal yang sangat membosankan. Pam yang melihat keanehan Jamie memilih pergi bersama gengnya. Tak tinggal diam, Jamie pergi ke kantor polisi untuk memperingatkan mereka perihal tragedi pembunuhan di rumah Tiffany malam ini. Polisi ini malah ketawa kecil karena selama ini tidak pernah ada aksi kejahatan di kota mereka. Jamie sadar jika salah satu polisi bernama Lim ini adalah ayah dari Kara. Dirasa tidak ada satu orang pun yang mempercayainya, Jamie akhirnya mencari Lauren di sekolah dan menemuinya di kelas. Sebagai pengingat, Lauren adalah ibu dari Amelia yang membuat mesin waktu. Jamie bercerita tentang dirinya dari masa depan telah membawanya ke tahun 1987, menggunakan mesin waktu yang dirakit oleh anaknya Amelia dari buku catatan milik Lauren. Jamie juga memberitahu pembunuhan yang akan terjadi malam ini pada Tiffany. Ia meminta bantuan Lauren untuk menemukan si pelaku dan memperbaiki mesin waktu agar dia bisa pulang, dan menurut Amelia, mesin waktu tersebut membutuhkan Wi-Fi. Sedangkan di tahun 1987, Wi-Fi belum ada.
Supaya Lauren percaya bahwa dia dari masa depan, Jamie memperlihatkan ponselnya. Beralih ke tahun 2023, Black yang panik menanyakan ke Kara keberadaan Jamie. Di tengah itu, Amelia menghampiri mereka dan mengatakan jika Jamie menggunakan mesin waktunya untuk melakukan perjalanan kembali ke tahun 1987. Namun mereka menganggap Amelia delusional, sama dengan ibunya semasa SMA. Berbeda dengan Chris yang penasaran dengan apa yang baru saja Amelia katakan. Bertepatan ulang tahun Tiffany, Lauren dan Jamie menghadiri pesta ulang tahun dengan niat menghentikan Swiss System Killer. Sekilas remaja bernama Dove sedang dibully oleh dua remaja bernama Kara dan Randy. Kita tahu Dove adalah kepala sekolah Jamie, Randy adalah guru olahraga, dan Kara adalah sang sheriff di masa depan. Dragons down the street. Y'all have fun. Hey, wait! Hey, Doug. Hey, why don't you give us a boost? I got it, Doug. Okay. Thanks. Okay, we gotta find Tiffany. Selain mereka, Jamie juga melihat seorang pemuda tampan. Lauren ngasih tahu jika remaja tersebut bernama Black. Yap, betul. Ia adalah ayahnya Jamie di masa depan. Terungkap jika Black tidak berpacaran dengan ibunya, melainkan dengan Tiffany. Oke, fokus ke tujuan awal. Jamie menghampiri Pam dan gengnya, membujuk mereka untuk menghubungi polisi, tapi sayang mereka tidak peduli. Tiffany menyuruh seorang pria bernama Randy mengusir Jamie keluar. Terlihat Black berlaku kasar kepada remaja berkacamata, yang rupanya itu adalah Chris. What the fuck? Tak peduli, Jamie kembali masuk dan memergoki Tiffany diputusi oleh Black. Wait, Tiffany is in a crisis. It's time to be good girlfriends and stay with her the whole night. Come on, let's go. Dan malah selingkuh dengan pria bernama Eddie di kamar orang tuanya. Sedangkan Jamie berusaha menyelamati dan mencari keberadaan Tiffany. Balik ke Tiffany yang baru keluar dari kamar mandi, lalu Eddie sudah tak ada di kamar. Jamie yang berhasil ke garasi cuma memergoki Marissa dengan pacarnya. Jamie pun terus mencari hingga ke kamar orang tua Tiffany. Ketika didobrak, Jamie dan semua orang di sana shock melihat Tiffany tewas. Jamie mulai nyadar kalau beberapa hal yang selama ini dianggap takdir bisa dirubah. Where's the garage? Thank you. Cause I'll find you. Wait, Tiffany's supposed to be in here. There's a schedule? Eddie, what the fuck are you doing? Ketika polisi tiba, Lim malah mencurigai Jamie sebagai pelakunya. Tapi kali ini, Pam membela Jamie. Saat semua orang pulang, Jamie dan Lauren memilih menemani Pam. Mereka tak ingin dia sendirian sementara si pelaku masih berkeliaran. Pam pun penasaran bagaimana Jamie tahu bakal terjadi pembunuhan. Jamie beralasan jika dirinya adalah seorang paranormal dan yang akan menjadi target selanjutnya adalah Marissa, Heather, dan Pam. Ia meminta Pam untuk membantunya hentikan hal itu. Akhirnya Pam mengajak Jamie dan Lauren ke rumahnya. Nah, Jamie menanyakan apakah ada seseorang yang sangat benci atau dilukai oleh Pam and the gang. Pam tidak tahu pasti siapa saja yang mereka bully selama ini. Di sisi lain, Amelia sibuk mengerjakan mesin waktunya agar bisa menjemput Jamie kembali. Namun sekilas, Chris datang menunjukkan ketertarikannya terhadap mesin waktu tersebut. Chris juga memberitahu bahwa dia telah melakukan kesalahan informasi tentang Swiss System Killer. Karena ternyata tewasnya Tiffany bukan di garasi, melainkan di kamar orang tuanya. Amelia melihat foto-foto yang didapat oleh Chris spontan. Mereka berdua kaget mengetahui Jamie berada di sana. Itu berarti Jamie telah mengubah lokasi kematian Tiffany. Di sekolah, Jamie sekilas mendengar Marissa akan merayakan ulang tahunnya di kabin milik orang tuanya. Mengetahui kematian Marissa akan terjadi di sana, dia menyarankan agar Marissa dan yang lain merayakan di wilayah padat penduduk saja. Tapi Marissa merasa lebih aman merayakan ulang tahunnya di kabin yang tak banyak diketahui orang lain. Mereka pasti aman selama di sana. Saat kelas dimulai, Jamie duduk bersebelahan dengan siswa aneh bernama Lars yang sering dibully. Jamie memperhatikan tulisan-tulisan aneh di buku catatan Lars. Setelahnya, Pam and the gang menjemput Jamie menuju kabin untuk perayaan ulang tahunnya Marissa. Jamie iseng nanya Lars itu di kelas seperti apa. Marissa ngasih tahu Lars dikenal sebagai siswa yang bermasalah, sering melakukan kekerasan. Hanya saja, mereka tidak memiliki masalah dengan Lars. Tak berapa lama akhirnya mereka sampai di kondominium milik orang tua Marissa. Jamie pun syok melihat bahwa itu bukan sebuah kondominium, melainkan kabin yang menyeramkan di tengah hutan tempat Marissa seharusnya ditemukan meninggal. Jamie berusaha membujuk mereka untuk pergi, tapi Black dan yang lainnya datang sehingga ajakan Jamie mereka abaikan. Jamie berusaha menetapkan beberapa aturan keselamatan di dalam kabin,
Namun sayang mereka lagi-lagi menghiraukan Jamie. Bahkan perilaku Jamie yang dianggap mengganggu, Randy pun menguncinya di luar kabin. Ketika berusaha mencari jalan masuk, Jamie melihat salah satu jendela terbuka, sehingga mengira Sweet System Killer sudah ada di dalam kabin. Buru-burulah Jamie untuk memanjat pohon. Di sisi lain, tampak Randy masuk ke kamar Heather untuk mengajaknya bermain. Dipikirnya mungkin sudah tidur dan kelelahan. Ia mengunci jendela. Berbarengan datanglah Jamie memanggil Randy untuk membukakan jendela. Tak disangka, Sweet System Killer keluar dari lemari yang disaksikan oleh Jamie. Tak kehabisan akal, Jamie mengetuk kamar Pam meminta tolong untuk menyelamatkan Heather karena si pelaku sudah berada di sana. Sedangkan Heather yang terbangun mencoba melarikan diri, tetapi Sweet System Killer berhasil menangkap dan melemparnya ke lantai bawah. Go! Barricade the door! Oh my God! Heather! Lalu tanpa ampun menghabisinya. Melihat itu, yang lain berusaha untuk menyerang si pelaku. Tetapi mereka tidak cukup kuat sehingga Sweet System Killer dapat melarikan diri. Mereka kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan insiden mengerikan tersebut. Jamie mencoba membantu dengan memberi darah si System Killer kepada Lim untuk tes DNA. Masalahnya, teknologi forensik tahun itu masih belum ada. Black menaruh curiga ke Kara karena sejak awal kejadian, hanya Kara yang tidak diketahui keberadaannya. Tuduhan itulah alasan Kara memusuhi Black sampai sekarang. Jamie merasa putus asa. Ia tak dapat menghentikan pembunuhan dan hanya mengubah urutan kematian yang semestinya Marissa lah yang berakhir di kabin, bukan Heather. Kemudian Lauren menunjukkan penemuannya. Sempat muncul wifi di ponsel Jamie. Saat siaran langsung TV berakhir, wifi-nya ikut menghilang. Lauren akhirnya memakai satelit TV untuk membajak konverter, tapi sayang baterai ponsel Jamie hanya bertahan 7,5 jam. Karena target selanjutnya di taman hiburan, yang dipastikan ada siaran langsung TV. Jadi itu bisa mempermudah Jamie untuk kembali pulang. Lars yang baru saja sampai ke sekolah, menjadi bahan Jamie untuk diselidiki apakah dia pelaku sebenarnya. Jamie diam-diam memasuki mobil Lars, lalu tiba-tiba ternyata Lars hanyalah siswa biasa yang bercita-cita untuk membuat video game. Tak berapa lama, Dove datang menanyakan kenapa mereka berada di luar saat jam kelas. Dove meminta mereka masuk ke kelas sekarang. Sepulang sekolah, Jamie nyamperin Lauren ke taman hiburan untuk mengetahui sejauh apa perkembangan perbaikan mesin waktu. Lauren mengatakan jika dayanya tak cukup untuk menghidupkan mesin waktu. Mereka butuh daya yang lebih besar. Nah, Jamie yang melihat ada wahana quantum drop mengusulkan untuk digunakan. Hey, we've been sent by this. Down, that goes on break. That's all I had to say. Good luck. Thanks. Sementara itu, Jamie berkumpul dengan Pam and the gang untuk membuat rencana penangkapan si killer dengan menggunakan Marissa sebagai umpan karena Jamie tahu bahwa dialah orang terakhir yang akan menjadi korban. Tentu saja Marissa keberatan. Jamie memberi alarm untuk antisipasi jika sesuatu terjadi mereka akan segera menolong Marissa. Dirasa semua setuju dengan rencana Jamie, mereka pun berpencar masuk ke rumah hantu. Sedangkan Marissa sendirian jalan dengan rasa ketakutan. Ketika Marissa berjalan sendirian, tampak Sweet System Killer mengikutinya dari belakang dan tidak sengaja berpapasan dengan Chris muda. Hal ini menyebabkan Chris yang ada di masa depan teringat pernah melihat kejadian itu. Pada saat yang sama, Amelia berhasil mengaktifkan mesin waktunya yang baru memungkinkan mereka untuk menjemput Jamie kembali ke tahun 1987. Marissa memasuki wahana rumah hantu menjebak Sweet System Killer, di mana anggota lainnya sudah menunggu di dalam. Tak butuh waktu lama, Sweet System Killer juga memasuki rumah hantu dan menemukan Jamie. Hate this place. I'm here. Ketika Sweet System Killer hendak menghabisi Jamie, tanpa diduga Kara datang menghabisinya. Jamie lantas membuka topeng si killer dan didapati jika pria di balik topeng itu adalah Dove.
yang kelak menjadi kepala sekolah Jamie. Awalnya mereka heran mengapa Dove karena mereka merasa sama sekali tidak pernah membuli atau menjahatinya. Jamie yang melihat kalung liontin berfotokan Trish gendut, disitulah mereka sadar jika Dove adalah pacar Trish yang mereka bikin mabuk untuk mengungkapkan perselingkuhannya dengan pelatih Zan. Tiffany memaksanya jujur pada saat itu. Trish yang menyangkalnya sempat menelepon Dove dan pulang dalam keadaan mabuk berat hingga mengalami kecelakaan tunggal. Makanya Dove dendam ke mereka. Tahu hal itu, Jamie kecewa ke Pam, tapi Pam beralasan jika dia tidak terlibat karena saat itu ia bertengkar dengan Tiffany dan Marissa. Jamie semakin bingung mengapa Dove meninggalkan pesan ancaman kepada Pam. Ketika semua lengah, tiba-tiba Sweet System Killer kedua muncul menghabisi Marissa. Spontan teriakan dan kepanikan mereka pun keluar dari rumah hantu. Amelia? Amelia, can you hear me? Sweet System Killer sempat-sempatnya memberikan 16 tikaman di tubuh Marissa dan sempat menghabisi ayahnya Chris yang sedang melakukan siaran langsung. Jamie dan Lauren akhirnya sampai di mesin waktu. Lauren akan mengirim Jamie pulang lebih awal sehingga dia dapat menyelamatkan ibunya di masa depan. Akan tetapi Sweet System Killer datang untuk menyerang Jamie. Ia yang sudah menyalakan mesin waktu, Lauren buru-buru keluar dari sana. Namun tak disangka Pam datang menyelamatkan Jamie. Sehingga pertarungan pun terjadi ketika mesin berputar semakin kencang. Mereka terpental tapi si pria ini berhasil berdiri menghampiri Pam. Terungkaplah siapa pria bertopeng tersebut. Ia adalah Chris dari tahun 2023. Dengan menghajar Amelia hingga pingsan dan menggunakan mesin waktu untuk sampai ke tahun 1987. Chris mengaku tidak tahu kalau Dove adalah Sweet System Killer yang asli dan mengungkapkan bahwa dialah yang menghabisi Pam di masa depan dan dia jugalah yang menuliskan pesan peringatan palsu tersebut setelah Pam dinyatakan wafat. Parahnya lagi, alasan kenapa ia menghabisi bapaknya sendiri yang tadi sedang siaran langsung karena membantu Chris remaja untuk tidak menghadapi lagi ayahnya yang lebih peduli kerjaan daripada dirinya. Chris ingin menjadi legenda yang tak terkalahkan. Tapi Jamie memastikan bahwa dia tidak akan kembali ke masa depan bersamanya. Dengan tenaga yang tersisa, Jamie melawan Chris. You shouldn't have time traveled. You shouldn't have messed with my bitch! I'm Jamie from Canada. Nobody wants to hear you talk about how much. Tak butuh waktu lama, Jamie kembali ke tahun 2023. Ketika dia balik ke rumah, hidupnya jadi agak beda. Tapi versi lebih baik. Ibunya sekarang punya hubungan lebih dekat sama Jamie, dan Jamie sendiri jadi lebih menghargai keluarganya. Jamie juga bahagia mengetahui Lauren dan Amelia ada di sana untuk merayakan Halloween bersama. Lauren kemudian mengajak Jamie berbicara. Ia sempat menunggu 35 tahun untuk mengetahui jika Jamie masih hidup dan menemukan jawabannya sekarang. Kehadiran Jamie di masa lalu menyebabkan garis waktu yang sekarang berbeda dengan garis waktu aslinya. Dia juga telah mencatat segala sesuatu agar tak terlupakan. Di waktu yang bersamaan, seorang pria menyapa mereka, lalu masuk ke dalam rumah. Lauren memberitahu bahwa di garis waktu yang sekarang, orang tua Jamie menikah lebih awal, jadi pria itu adalah kakak Jamie yang berusia 34 tahun dan bernama Jamie. Sedangkan Jamie sendiri bernama Colette. Dari buku yang Lauren berikan, Jamie mengetahui bahwa kepala sekolahnya yang sekarang adalah Randy remaja. Sementara Kara sekarang bukan lagi sheriff, melainkan seorang kepala polisi. Lars mencapai cita-citanya menjadi pembuat video game, sedangkan Chris tinggal di biara India, trauma menyaksikan kematian ayahnya di siaran TV, tanpa menyadari bahwa pelakunya adalah dirinya sendiri dari garis waktu yang berbeda.